Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat bolu karamel atau bolu sarang semut mini yang full bersarang dan sangat lembut banget. Oke, nggak usah berlama-lama, sekarang kita ke cara membuatnya ya. Langsung saja di sini kita siapkan teflon atau wajan atau sospen ya, terserah kalian. Kemudian masukkan 450 gram gula pasir. Kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, sampai dia mencair seperti ini. Boleh sesekali sambil diaduk-aduk. Dan setelah gulanya meleleh semuanya kayak gini, sekarang kita akan masukkan 500 ml air panas. Kita masukkan hati-hati perlahan-lahan. Setelah air panasnya kita tuang semuanya, ini kita masak kembali. Masih sama ya teman-teman, gunakan api sedang cenderung agak kecil. Masak sampai gula yang menggumpal atau mengkristal bisa meleleh kembali. Selanjutnya di sini aku matikan api. Lalu aku masukkan 150 gram margarin. Lalu diaduk-aduk perlahan sampai margarinnya mencair. Setelah itu kita sisihkan, kita tunggu dia benar-benar dingin baru bisa digunakan. Lanjut di sini kita siapkan wadah, kemudian masukkan 160 gram tepung terigu, kemudian masukkan juga 160 gram tepung tapioka, 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder. Selanjutnya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya untuk bahan keringnya supaya tercampur merata. Selanjutnya tuangkan air gula karamel yang sudah dingin, dituangkan sedikit demi sedikit sambil kita terus aduk-aduk kayak gini. Diaduk sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian setelah tercampur rata, sekarang aku akan masukkan 4 butir telur suhu ruang. Kemudian akan kita aduk kembali sampai bercampur dengan bahan lainnya. Setelah itu masukkan 2 saset kental manis atau setara dengan 80 gram. Aduk kembali sampai adonannya terasa licin dan benar-benar tercampur rata. Atau untuk memastikannya adonannya sudah tercampur rata atau belum, di sini bisa kita saring. Oke, sekarang kita boleh nyalakan api kompornya. Lalu di sini aku juga mengalasinya menggunakan loyang bekas. Tujuannya supaya nanti panasnya lebih merata. Kemudian setelah teflonnya panas, boleh dioles dulu dengan sedikit margarin. Supaya lebih mudah menuangkannya, pindahkan ke dalam gelas takar. Tuang jangan terlalu penuh. Selanjutnya ini kita masak tanpa ditutup ya teman-teman, biarkan dulu seperti ini. Dan di sini aku memasaknya menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah ini sudah kelihatan gelembung-gelembung kecilnya mulai terbentuk. Kemudian setelah lubang-lubang kecilnya merata kayak gini, baru kita akan tutup dan akan kita masak lagi kurang lebih selama 10 menit atau sampai matang. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Untuk mengetes kematangannya boleh sentuh bagian atasnya. Kalau sudah tidak ada yang menempel berarti matang. Ini kita angkat satu persatu. Dan ini juga kelihatan bagian bawahnya cantik, tidak gosong sama sekali ya teman-teman.
Lalu sebelum kita tuangkan adonannya kembali, kita oles lagi loyangnya atau teflonnya menggunakan margarin. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman, tanpa kita tutup dulu sampai muncul gelembung kecil, baru kita tutup dan masak sampai dia matang. Kita lakukan sampai seluruh adonannya kita panggang habis. Dan ini sudah matang kembali, kita angkat. Dan tada, ini dia bolu karamel mini kita sudah jadi teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 21 buah bolu karamel. Semuanya hasilnya benar-benar cantik banget, full bersarang. Dan ini super lembut ya teman-teman, tidak kaku, tidak keras sama sekali. Dan ini nampak bagian dalamnya, sarangnya benar-benar full sampai bawah. Bolu karamel mini ini rasanya enak banget, manisnya tuh manis yang tidak bikin enak sekali. Nah ini kelihatan sarangnya benar-benar full, cantik banget. Dan bolu sarang semut ini bisa juga dijadikan ide jualan loh teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat bolu kukus mekar anti gagal. Jadi bagi teman-teman di rumah yang masih suka tidak berhasil ketika membuat bolu kukus mekar ini, kalian simak video ini sampai selesai ya. Insya Allah setelah ini kalian pasti akan bisa membuat bolu kukus mekar dengan sempurna. Di sini aku siapkan wadah yang lumayan besar, kemudian masukkan setengah kilogram tepung terigu. Aku menggunakan tepung terigu protein sedang mereknya segitiga biru. Kemudian masukkan juga setengah kilogram gula pasir. Seperempat kilogram telur di sini berisikan 4 butir. Kemudian aku juga menambahkan sejumput garam. Setelah itu kita akan memasukkan 1 botol Sprite ya. Ini kemasan 390 ml. Di sini aku masukkan semuanya ya teman-teman tanpa aku sisakan sedikit pun. Oke, sekarang kita akan mixer. Pertama-tama gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Kemudian naikkan kecepatannya perlahan-lahan sampai kecepatan yang paling maksimal. Dan ini akan kita mixer kurang lebih selama 3 menitan. Kemudian setelah 3 menit kita mixer dengan kecepatan maksimal, sekarang kita akan memasukkan SP. Untuk SP-nya di sini aku menggunakan SP tanpa merek ya teman-teman. Ini kita beli di pasar atau di toko-toko terdekat pasti ada. Kita menggunakan SP-nya sekitaran 1,5 sendok makan. Nah setelah itu ini akan kita mixer kembali menggunakan kecepatan maksimal selama kurang lebih 10 menit. Ini di mixer sampai adonannya berubah menjadi putih, kental, dan berjejak. Nah kalau adonannya sudah seperti ini, ketika kita geser gagang mixernya dan dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam, berarti ini adonannya sudah cukup ya teman-teman, boleh kita matikan mixernya. Selanjutnya kita akan ambil adonan secukupnya, lalu nanti kita akan menambahkan pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya sendiri bebas ya teman-teman. Tapi kalau untuk aku di sini menggunakan warna kuning telur. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah hasilnya kira-kira seperti ini ya. Oke lanjut, sekarang kita akan siapkan cetakannya. Untuk kertas rotinya ini usahakan dia peres dengan cetakannya. Kemudian sekarang aku akan menuangkan adonan putih terlebih dahulu. Kita memasukkan adonannya sampai penuh, baru di atasnya nanti kita tambahkan dengan adonan kuning sedikit saja seperti ini. Dan ini kita lakukan sampai seluruh cetakannya terisi. Jangan lupa sambil kita memasukkan adonannya ini, sambil juga kita memanaskan panci atau dandang untuk mengukus. Dan ini tipsnya ya teman-teman, supaya bolunya nanti bisa mekar dengan sempurna. Untuk air di bawah sarangannya ini jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit ya teman-teman, secukupnya saja. Dan ketika kita masukkan seluruh cetakannya ini, usahakan airnya sudah benar-benar mendidih. Setelah seluruh cetakannya masuk, ini akan kita tutup dan akan kita kukus selama 15 menit. Kita menggunakan api besar, dan kalau misalnya tutup panci kalian itu datar, jangan lupa dialasin dengan kain bersih supaya air uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Dan setelah 15 menit kita kukus, sekarang kita akan lihat bolu kukus mekar kita sudah matang dan ini sudah boleh kita angkat. Kita keluarkan terlebih dahulu dari cetakannya, kemudian kita kasih kertas roti lagi, lalu kita isi dengan adonan. Begitu seterusnya sampai seluruh adonannya habis.
Di sini aku menggunakan panci kukus yang agak besar, jadi satu kali ngukus itu muatnya 16 pieces, jadi lumayan banyak. Jadi juga cepat selesai waktu kita mengukus bolu yang lumayan agak banyak seperti sekarang ini. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman, kita tutup dan kita kukus selama 15 menit, baru setelah matang boleh kita angkat. Untuk semuanya ini hasilnya cantik-cantik banget ya teman-teman. Tidak ada drama ketika kita buka tutupnya dia jadi mengecil atau mengempis. Pokoknya insya Allah kalau kalian mengikuti step by step yang tadi aku lakukan, bolu kukus mekar kalian juga akan berhasil sempurna seperti aku di sini. Dan ini bolu kukus mekar kita sudah selesai dikukus semuanya. Untuk satu resep ini jadinya banyak banget, tetapi tergantung juga dengan besar kecilnya cetakan yang teman-teman gunakan. Kalau untuk aku di sini jadinya sekitar 53 pieces ya. Kalau kemarin aku bikin yang coklat itu jadinya 55 pieces. Ini cocok sekali dijadikan ide jualan ataupun bisa juga dijadikan untuk hantaran. Selain tampilannya yang sangat cantik sekali, ini rasanya juga enak banget, manisnya pas. Dan untuk tampilan dalamnya seperti ini lembut banget, super kempus-kempus. Bismillah, sekarang kita cobain. Rasanya beneran enak sekali.